Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nasirul hadirin wal iman, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di majelis ini untuk meneruskan membaca kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pasal Al-Qadha wal Qadar dari bagian akhir. Beliau ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menulis al-mukhalifuna lil haqqi fil qadha'i wal qadari waraddu alaihim. Kelompok atau orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Al-mukhalifun lil haqq, orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Maksudnya adalah menyelisihi akidah as-sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fil qada'i wal qadari, dalam masalah qada dan qadar, dalam masalah takdir. Waraddu alaihim, dan bantahan terhadap mereka. Jadi berarti di sini disampaikan, sebelumnya sudah diterangkan bagaimana akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah takdir. Ya, silakan di review lagi pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah kita sampaikan. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari ta'ifatani. Orang-orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam masalah qada dan qadar, ini ada dua kelompok. Ta'ifatan, ada dua kelompok, golongan. At-taifatul ula, kelompok yang pertama al-jabariyah. Al-jabariyah diambil dari kata jabar. Jabrun ay majbur, dipaksa. Yaquluna al-'abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dzalik. Apa paham Jabariyah ini? Ya. Mereka meyakini bahwa al-'abdu, hamba, majburun ala fi'lihi, dia dipaksa di dalam perbuatannya. Wa laysa lahu ikhtiyar fi dzalik, dan tidak memiliki pilihan terhadap perbuatannya itu, entah perbuatan baik atau perbuatan buruk, ya, itu mereka terpaksa melakukannya dan tidak punya pilihan. Jadi diibaratkan ya kayak debu yang diterbangkan angin atau
ya bulu yang diterpangkan angin. Dia tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Dan ini hulu, berlebih-lebihan dalam masalah takdir. Mereka menafikan adanya iradah dan kemampuan dari hamba. Jadi manusia itu tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Ini semua yang dilakukannya itu terpaksa. Dia melakukan kebaikan yaitu karena Allah Ta'ala mentakdirkan. Si hamba itu dipaksa melakukan hal itu. Ketika melakukan kebaikan tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Demikian pula ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu pun dipaksa oleh Allah Ta'ala. Dia tidak punya pilihan. Makanya di sini ya hulu terhadap takdir. Dan ini termasuk daripada akidah orang-orang musyrik. Ya, ketika mereka diseru, diajak untuk beriman, mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, mereka dilarang untuk menyekutukan Allah Ta'ala, ya, alasannya dengan takdir. Alasannya dengan takdir. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyraku wala abauna. Ila akhir ayat. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, "Law sya'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah menghendaki kami, tentu kami tidak menyekutukannya. Demikian juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Jadi ketika mereka diseru, didakwai untuk mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah, alasan takdir. Loh, kalau Allah menghendaki kami bertauhid, ya, tentu kami tidak melakukan kesyirikan. Jadi beralasan dengan takdir dalam maksiat, dalam dosa, ini pendahulunya orang-orang musyrik. Dan ini juga tidak logis. Nanti kacau dalam kehidupan ini. Setiap orang melakukan kejahatan, nanti di pengadilan, di hadapan hakim dia berkata, aku terpaksa korupsi, aku sudah ditakdirkan untuk korupsi, jangan salahkan saya. Jadi menafikan, mengingkari manusia itu memiliki kehendak. Ini Jabariyah itu tidak mengakui, tidak meyakini manusia punya kehendak, semua dipaksa. Nah, ini golongan pertama. Wa turatu alaihi bi amrayn. Dibantah dengan dua. Yang pertama, annallaha adhafa amal al-insan ilaihi wa ja'alahu kasban lahu yu'aqabu wa yuthabu bihasabihi.
Walau kana majburan alaihi masoha nisbatuhu ilaihi walakana iqabuhu alaihi zulman. Yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala menisbatkan, menyandarkan perbuatan manusia itu kepada manusianya yang melakukan. Dan menjadikan perbuatan itu merupakan kasban, yaitu usaha dari manusia. Sehingga kalau yang dilakukannya itu adalah keburukan, ya dia pantas untuk disiksa. Kalau dilakukannya adalah kebaikan, ya dia layak untuk diberi pahala. Karena itu merupakan kasab, usaha dari manusia. Walau kana majburan alaihi, seandainya perbuatan manusia itu dilakukan dengan dipaksa, dengan kata lain manusia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, maka tentu tidak benar menisbatkan, yang menyandarkan perbuatan itu kepada manusia, kepada pelakunya. Menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Na'udzubillah. Ini jemaah, ya. Dan pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa manusia itu punya apa? Punya kehendak. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Hanya saja kehendak manusia itu tidak bisa terlaksana kecuali atas kehendaknya Allah Ta'ala. Kalian tidak bisa menempuh jalan itu illa ayyasha Allah, kecuali ya yang Allah kehendaki. Yang kedua, anna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqah wal hukmi. Setiap orang tahu, bisa membedakan antara perbuatan yang sifatnya di situ ada pilihan ikhtiyari, ada perbuatan yang ittirari yang sifatnya adalah terpaksa. Itu bisa dibedakan. Antum naik motor berat jatuh, kan sebuah perbuatan, jatuh, kejadian, peristiwa perbuatan itu atas pilihan antum atau bukan? Bukan. Tapi kalau misalnya ya di kampung kita misalnya masjid ada pengajian, sebelah sana ada orkesan. Si fulan datang ke masjid, si Alan datang ke orkesan, misal. Itu dipaksa oleh Allah atau dia punya pilihan? Punya pilihan. Kita bisa. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh misalnya. Ya, di hadapan antum, ya, ada keres apa? Panggang ayam. Antum pilih mana? Misal saja, ada pilihan. Oh, ini ambil. Ya. Makanya berdalil dengan tadi manusia tidak punya pilihan, semua serba dipaksa. Diibaratkan ya, kemarin ditanyakan seperti wayang, tergantung dalangnya. Ya. Ini tidak benar. Kita punya pilihan. Nah, sebelum misalnya kita tanya, ada orang misalnya melakukan perbuatan dosa,
Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Lalu orang itu mengatakan, "Yo gimana lagi? Ini sudah ditakdirkan. Ini sudah kehendak Allah. Aku melakukan dosa." Kita tanya, sebelum kamu melakukan perbuatan itu, apakah kamu tahu kalau itu? Kan belum. Kamu punya pilihan antara melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Kenapa kamu pilih melakukannya? Ya, ini yang pertama, yaitu golongan Jabariyah. Ya, jadi setiap orang ngerti, paham, bisa membedakan mana perbuatan yang ikhtiari, yang ada pilihan, mana yang enggak. Ini Pak Risman diciptakan jadi laki-laki, pilihan atau sudah kehendak mutlak dari Allah Ta'ala? Ya, antum lahir di sini, ya, di Losari atau di Karangtengah, ya Allah tetap misalnya. Atau kenapa tidak dilahirkan dulu tahun gajah misalnya, sehingga nanti bertemu Nabi, bisa jadi. Kalau antum beriman, kalau tidak beriman ikut Abu Jahal, repot lagi. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Ya, dengan istilah lain, ada ulama mengatakan itu takdir mubrom, takdir yang sudah pasti, yang manusia tidak bisa mengelak. Ya, kita diciptakan laki-laki, kita lahir di sini, kita jadi orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kebalikannya adalah takdir mu'allaq. Baik, ini yang pertama. At-taifatu tsaniyah, golongan kedua adalah al-qadariyah. Nah, ini lawannya. Makanya Jabariyah dan Qadariyah ini dua kutub yang bertentangan. Dan Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah itu wasatiyah, ya, moderat, pertengahan. Qadariyah juga ada qadar, takdir. Yaqulun al-'abdu mustaqillun bi'amalihi, laisa lillahi fihi iradatun wala qudratun wala khalqun. Mereka, ya, kaum Qadariyah ini berpendapat, meyakini al-abdu, bahwa hamba mustaqilun bi'amalihi, dia melakukan perbuatannya ini dari dia sendiri, atas kehendaknya, atas kemampuannya, atas pilihannya. Laisa lillahi fihi iradatun. Allah Ta'ala tidak ikut-ikutan dalam masalah itu. Tidak ada campur tangan Allah Ta'ala di dalam perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Jadi semua itu karena pilihan, kehendak, dan kemampuan manusia. Jadi hanya Allah Ta'ala menciptakan manusia, tapi yang dilakukan oleh manusia itu, perbuatannya itu atas kehendaknya si manusia, kemampuan manusia, yang menciptakan juga manusia. Jadi tidak ada campur tangannya dengan kehendaknya Allah, iradahnya Allah. Ini Qadariyah. Nah, Qadariyah ini Bapak Ibu, ada Qadariyah di zaman awal dulu. Ini Qadariyah yang dikafirkan
oleh para ulama, ya mereka Qadariyah ini mengingkari atau mereka tidak meyakini Allah Ta'ala mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi. Jadi menurut mereka Allah baru tahu suatu perbuatan setelah perbuatan dilakukan. Sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum perbuatan dilakukan, Allah belum tahu. Nah, Qadariyah yang seperti inilah yang dimaksud di dalam hadis yang disebut oleh Nabi sebagai majusinya umat ini. Hadisnya Ibnu Umar. Biasa Syekh Albani rahimahullah taala diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Tahu majusi? Zoroaster, ya, penyembah api, cahaya, Tuhan kebaikan, cahaya, disebut Yazdan. Nah, dia ada lawan cahaya itu kegelapan, ya, disebut Ahraman. Ya. Al-Qadariyah itu majul hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'udu, ya, fala ta'uduhum, wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka sakit, jangan kamu jenguk, dan jika mereka mati, jangan kamu saksikan jenazahnya. Ini majusi zaman dulu, awal munculnya. Di zaman Nabi belum muncul, tapi beliau sudah mengatakan hal ini. Pertama kali muncul di Basrah. Basrah itu sekarang masuk wilayah Irak. Dibawa oleh orang namanya Susan. Ini orang Nasrani, ahli filsafat. Kemudian ya, apa namanya, ada orang namanya Ma'bad al-Juhani, itu mengambil dari Susan ini, terus berkembang. Nah, ini yang dimaksud Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa demikian? Diterangkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa majusi ini tadi sudah kita singgung, ya, ada perilaku cahaya, ada Tuhan yang menciptakan kebaikan ini dari cahaya, disifati cahaya yang disebut Yazdan. Lawannya cahaya adalah gelap. Ini yang menciptakan musibah, menciptakan keburukan. Ini Ahraman. Nah, Qadariyah itu ketika dia menyatakan bahwa perbuatan manusia itu, ya, kalau yang dilakukan itu perbuatan baik, itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu Allah tidak menghendakinya. Itu dikehendaki murni oleh pelakunya yang melakukan dosa, atas kemampuan dan diciptakan oleh pelakunya tadi. Sehingga di sini dia menetapkan dua Tuhan. Kalau kebaikan ini Allah yang menciptakan,
Keburukan yang menciptakan bukan Allah, yang menghendaki bukan oleh manusia. Berarti di sini ya, menyekutukan Allah Ta'ala, meyakini ada Tuhan selain Allah yang menciptakan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Maka ini mirip dengan ya, Majusi, waliyadzubillah. Nah, jadi Qadariyah ini ekstrim, ya hulu dalam masalah apa? Lawan daripada Jabariyah. Kalau Jabariyah yang menetapkan manusia tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan, ya. Kalau Qadariyah sebaliknya, mutlak semua perbuatan manusia itu dilakukan atas pilihan dan kehendaknya. Allah tidak ikut-ikut, ya, tidak campur tangan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, yang membantah kaum Qadariyah, sebagaimana ini bantahannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama bantahannya adalah annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala. Qadariyah ini menyelisihi firman Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Alam semesta ini semuanya ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Termasuk manusia itu ciptaannya Allah. Ya. Perbuatannya manusia itu pun juga yang menciptakan Allah. Sehingga kalau nanti ada yang meyakini kalau perbuatan buruk ini diciptakan oleh manusia, Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mentakdirkannya, berarti dia meyakini ada selain Allah Ta'ala yang mentakdirkan dan menciptakan. Bertentangan dengan ayat ini. Demikian juga di dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah telah menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi perbuatannya manusia. Jadi Allah yang menciptakan manusia, dan Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Dan pelakunya siapa? Istilah itu kasab usaha. Pelakunya ya manusia. Tapi ya, bentuk perbuatannya itu yang menciptakan adalah Allah. Manusianya yang menciptakan Allah, perbuatannya yang menciptakan Allah. Kemampuannya dia melakukan perbuatan itu juga yang menciptakan Allah Ta'ala. Tapi kasab usaha, ya, yang melakukannya adalah hamba. Makanya perbuatan itu dinisbatkan kepada hamba. Ya. Yang kedua, bantahannya annallaha malikus samawati wal ard, fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquhu. Bahwa Allah lah penguasa, pemilik, raja daripada langit dan bumi ini. Langit, bumi semua isinya itu Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa. Fa kaifa yakunu fi mulki, bagaimana ya ada di dalam kekuasaannya Allah ini sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ini kan semua ya, ciptaannya Allah Ta'ala, alam semesta ini, langit, bumi dan semua isinya. Bagaimana mungkin ada sesuatu peristiwa terjadi, perbuatan dan seterusnya yang di luar daripada kehendak Allah Ta'ala? Berarti dia mengakui ada selain Allah yang berkuasa menghendaki hal itu. Ini mustahil. Dengan Allah Ta'ala. Jadi pembahasan terakhir dari bab Al-Qadar wal Qadar. Insyaallah kita akan lanjut nanti di
di bab berikutnya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Apa? Dulu pernah ada anak istri menyatakan banyak pada Ya, ada pertanyaan. Waman yahdillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, ya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Yang ditanyakan gimana? Ya. Bagaimana di sini Allah menyesatkan? Jadi Allah memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa orang itu diberikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Demikian juga apabila Allah menyesatkan seseorang, disesatkan oleh Allah Ta'ala, dinyatakan bahwa ini Abu Jahal, ini sesat. Ya. Segudang dalil bahkan termasuk misalnya diperlihatkan mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tolak. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini kaitan juga dengan takdir. Pembahasannya terkait dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sudah saya sampaikan dulu ya, masih ingat tak? Iradah kauniyah ini kehendak Allah Ta'ala. Ini ada banyak pembahasan. Ini pembahasan bawahnya malahan. Tapi saya ingat saya sudah pernah kita sampaikan hari ini. Jadi aqsamul iradati wal farqu bainahuma. Macam-macam iradah, kehendak. Macam-macam kehendak Allah Ta'ala. Dan juga perbedaan di antara kedua kehendak Allah. Pasal bawahnya ketemu enggak? Antum halaman berapa? Ini kita pasal. Ya, yang sudah ketemu kasih tahu temannya. Saya tidak tahu halamannya karena berbeda dengan kitab aslinya. Yang di saya kitab asli. Iradatullahi tanqasimu ila qismaini, kauniyatin wa syar'iyatin. Iradah Allah, ya kehendaknya Allah itu terbagi menjadi dua. Jadi Allah, ya iradah kehendaknya Allah itu ada dua. Kauniyatin yang pertama iradah kauniyah. Wa syar'iyatin yang kedua iradah syar'iyah. Fal kauniyatu hiya allati bi ma'nal masyiah. Nah, iradah kauniyah inilah yang sering diistilahkan ya dengan makna masyiah, yaitu kehendak. Seperti firman Allah Ta'ala, faman yuridihillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Surah apa ini? Al-An'am 125. Maka barang siapa Allah kehendaki untuk diberikan hidayah petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, orang ini akan dilapangkan hatinya untuk menerima Islam.
Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk, hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk terima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan dia, Allah menghendaki orang itu sesat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya, dia sesat, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka Allah akan jadikan hatinya ini sempit, ya, sumpek, tidak senang dengan Islam, seterusnya. Ini iradah kauniyah, masyiah. Ya. Yang kedua asyariyah. Iradah syar'iyah hiya allati bi ma'nal mahabbah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i, ini terkait dengan mahabbah, cintanya Allah dan ridhonya Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah berkehendak, Allah ingin an yatuba alaikum, menerima taubat kalian. Wal farqu bainahuma, nanti antum akan terjawab setelah memahami ini. Perbedaan antara keduanya, anal kauniyata yalzimu fiha wuqu'al muradi wala yalzimu an yakuna mahbuban lillah. Kalau iradah kauniyah, ini perbedaan antara keduanya ya, antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Perbedaannya apa? Kalau iradah kauniyah itu melazimkan yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Saya ulang lagi, nggak ngantuk ya. Iradah kauniyah itu iradah kehendak yang itu mesti terjadi. Ketika Allah menghendakinya, itu mesti terjadi. Itu iradah kauniyah. Ya. Itu iradah kehendak yang melazimkan, memberikan konsekuensi. Ketika Allah berkehendak, itu pasti terjadi. Wala yalzamu an yakuna mahbuban, dan tidak mengharuskan yang dikehendaki oleh Allah itu mesti dicintai oleh Allah, dan tidak mengharuskan yang dikehendaki oleh Allah itu mesti dicintai oleh Allah. Maka ini sifatnya umum ya. Kebaikan dan keburukan ini masuk di iradah kauniyah. Jadi iradah kauniyah sering juga disebut masyiah. Allah berkehendak Yasir, Sumayyah, Ammar dari kalangan budak diberi petunjuk oleh Allah. Ini iradah. Sedangkan dari kaum bangsawan ada Abu Jahal, Abu Lahab, Allah menghendaki dia apa? Musyrik. Keburukan tidak kemusyrikan ini? Sudah musyrik, memusuhi Nabi lagi. Makanya iradah kauniyah ini cakupannya adalah umum. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, entah itu baik maupun buruk, entah itu terkait iman, terkait kufur, entah itu ketaatan, entah itu kemaksiatan. Itu iradah kauniyah. Ya Allah menghendaki, misal ada iblis, Allah ciptakan, dan kita tidak boleh protes. Kenapa Allah ciptakan iblis? Coba kalau tidak ada iblis, semua manusia kan baik, semua manusia beriman ya. Ya.
Kenapa ada musibah? Coba kalau tidak ada musibah, semua orang kan bisa bersyukur. Ya, misalnya ya, Allah ciptakan musibah. Dan semua itu berporos kalau itu kebaikan, itu atas anugerah. Si fulan dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, dia dapat Islam, baru Islamnya, itu anugerah dari Allah. Si Alan, dia dikehendaki untuk tersesat, tidak mendapatkan Islam, bahkan musuh Islam, itu atas keadilan dari Allah Ta'ala. Allah tidak zalim. Makanya man amila salihan falahu li nafsi, siapa saja yang melakukan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha, dan barang siapa berbuat buruk, berbuat dosa, maka azabnya, siksanya juga akan ditanggung oleh dia. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid, dan Tuhanmu sekali-kali dia tidak menzalimi hambanya. Allah tidak menzalimi. Ya. Kenapa yang di neraka protes? Engkau takdirkan aku seperti ini. Tidak bisa. Allah atas keadilannya. Dan Allah tidak boleh ditanya, justru kita manusia yang akan ditanya. Ya. Termasuk di dalam kehidupan kita. Ada musibah, kenapa Allah memberikan musibah ini? Semua ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya. Ya, berapa lalu saya misalnya musibah, lagi diburu waktu, ya, motornya kempes. Tukang tambal senyum enggak lagi tuh? Alhamdulillah, ada uang. Tapi kitanya gimana? Nonton gitu kan, kemeringat, panas, diburu waktu lagi. Ya, dulu ada santri mau nikah, konten saya hadir ternyata. Ya. Dan itu takdir Allah baik, tidak boleh kita katakan itu buruk, jelek, dinisbatkan pada Allah. Semua baik yang Allah takdirkan, Allah putuskan itu baik. Hanya nanti berkenaan dengan kita, ada dari sisi pandangan kita adalah baik, sisi yang lain buruk. Ya bagi tukang tambang, alhamdulillah rezeki ini, kan gitu, dapat uang dan tambang. Tapi bagi kita satu sisi adalah buruk, acara kita berantakan, kita capek nuntut, secara kasat mata seperti itu. Tapi didalami lebih dari itu, ini musibah. Kalau kita sabar, kita dapat pahala, mengangkat derajat, menghapus dosa. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu atas iradah kauniyah, atas masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Entah itu adanya keimanan, adanya kekufuran, adanya ketaatan, kemaksiatan, itu iradah kauniyah. Sesuatu yang Allah iradahkan dengan iradah kauniyah ini pasti terjadi. Ya. Dan tidak melazimkan, mengharuskan dengan iradah kauniyah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah dengan iradah kauniyah ini menghendaki adanya kekufuran. Apakah Allah mencintai kekufuran? Tidak. Tapi Allah menghendaki adanya kekufuran. Allah menghendaki, Allah ciptakan iblis. Semua ada hikmah. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang berbeda. Wa amma syar'iyyatu, adapun iradah syar'iyyah, fayalzamu an yakuna al-muradu fiha mahbuban lillahi wa la yalzam wuku. Adapun iradah syar'iyyah, maka mengharuskan iradah syariah ini, kehendak Allah yang kaitan dengan syari, mengharuskan itu dicintai oleh Allah. Mengharuskan itu dicintai oleh Allah. Dan tidak mengharuskan itu mesti terjadi. Tidak mengharuskan itu mesti terjadi. Itu iradah syariah.
Jadi mesti dicintai. Allah menghendaki ini iradah syariah itu mesti dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi tidak mesti terjadi. Contoh iradah syariah adalah Allah menghendaki ya manusia itu beriman, ya dia taat kepada Allah. Tapi ada manusia tidak beriman, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Iradah syariah kaitannya dengan yang dicintai Allah Ta'ala, tapi tidak mesti terjadi. Ya, tidak mesti terjadi. Bisa dipahami nih? Ya, makanya iradah syariah itu masuk di iradah kauniyah. Ya. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan ya tadi yang ditanyakan, barang siapa Allah menghendaki hidayah bagi seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tadi masuk telah paham ada iradah kauniyah, iradah syar'iyyah. Allah menghendaki si fulan dapat hidayah. Masuk iradah apa ini? Allah menghendaki Abu Bakar dia mengimani Nabi SAW, menjadi pembelanya Nabi. Ini iradah apa? Hah? Iradah kauniyah sekaligus iradah syar'iyyah. Karena itu mesti terjadi dan itu dicintai oleh Allah. Ya. Ya. Allah mentakdirkan Abu Lahab dia musyrik dan memusuhi ponakannya sendiri Nabi SAW. Iradah apa? Kauniyah. Iradah syar'iyyah tidak. Tidak, karena tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi itu kauniyah masih terjadi, kan Allah menghendakinya. Ya. Paham di sini? Ya, maka ketika kita mendapatkan hidayah Bapak Ibu sekalian, banyaklah bersyukur pada Allah. Apalagi kita ini turis. Apa turis? Turunan Islam. Alhamdulillah Bapak simbah kita Islam, kita Islam. Tinggal sekarang kita sudah dapat Islam seperti ini, kita perbagus Islam kita, rajin ta'lim, amalkannya sudah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bayangkan coba kalau kita lahir misalnya di Los Angeles sana, Angeles, ya. Bisa jadi lah di Los Angeles atau di mana negara sana ya. Alhamdulillah, orang tua kita muslim. Maka kita syukuri. Dan bentuk syukur kita adalah berusaha menjaga Islam kita, memperbagus Islam kita. Seperti itu. Bersyukur pada Allah. Ini merupakan anugerah. Ya, anugerah dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau ada orang misalnya Allah kehendaki dia adalah murtad misalnya, tadinya Islam murtad, naudzubillah min dzalik. Ya. Atau Allah kehendaki dari kecil dia adalah kafir dan sampai mati kafir, itu Allah kehendaki. Merupakan iradah kauniyah dan itu atas keadilannya Allah Ta'ala. Dia tidak bisa membantah. Kenapa Allah sudah memberikan hujjah, mengutus para rasul, menurunkan kitab. Ya. Makanya ya, ada hujjah balighah, hujjah yang sangat jelas, yang kuat. Walillahil hujjatul balighah. Allah memiliki hujjah yang kuat sehingga mereka tidak bisa mendebat Allah nanti di akhirat. Ya Allah, kenapa Engkau Maha berkuasa, tapi kenapa Engkau tidak mentakdirkan aku supaya beriman sehingga aku tidak di neraka seperti ini? Tidak bisa. Ya. Karena Allah sudah memberikan ya semua dalil. Ya, ada turunkan kitab suci, diutus para rasul. Ya, mereka tidak bisa nanti, tidak punya alasan di hadapan Allah Ta'ala. Ya, hujjah Allah sangat kuat. Allahu Ta'ala alam bisawab.
kita kaji takdir ini terlalu pelik, makanya paling simpel belajar takdir kalau kembali pada Al-Quran Sunnah. Kalau dari terminologi filsafat yang bingung ini dan terusnya. Ada yang lain? Ya. Ya, manusia tidak punya kehendak. Ya. Allah yang menggerakkan hati kita. Ya. Ya. Jabariyah tadi, dari kata jabar itu artinya paksa. Ya, manusia itu melakukan kebaikan atau keburukan itu semua atas takdir Allah, atas kehendak Allah, dan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Ya. Seperti wayang, tergantung dalam menggerakkan mau apa nih, jadi lakon baik, lakon buruk, dan tidak benar. Tapi yang ditanyakan ya tadi, ya kita ngaji kita ini, ya, itu kehendak Allah bukan? Kita datang ke sini atas kehendak Allah bukan? Kita ngaji di sini atas kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Kita ke sini kita berkehendak enggak? Kita ada pilihan enggak? Ada. Ya, kehendak kita ini, kita punya kehendak mau datang, padahal sudah direncanakan. Sudah lihat jadwalnya, bahkan Pak Mamat sudah bikin flyernya ini. Kita sudah punya kehendak di hati. Dan kehendak kita ini dikehendaki oleh Allah. Makanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus kecuali atas kehendak Allah. Ya, kita berkehendak, qadarullah, ban gembes, tidak nyampe sini. Ya, kita berkehendak, sudah punya niat mau berangkat, ada tamu, tidak datang ke sini, misal, dan yang sebagainya. Jadi kita bisa ngaji seperti ini, kita bisa sholat, bisa seperti ini, ya. Itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Dan apakah kita tidak punya kehendak? Kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita tidak seperti wayang, tidak diberikan kehendak total. Tidak seperti itu. Makanya kita ada pilihan. Mau datang ke sini, tapi ada WA masuk. Ada saya habis maghrib mau datang ke rumah. Misal. Berarti kan ada pilihan. Mau milih datang ke sini atau memilih temennya mau bertamu ke rumah. Misalnya. Milih misalnya bertamu karena ini teman lama, ya. Ya itu atas kehendak Allah. Allah menghendaki antum tidak datang ke sini, tapi tetap di rumah untuk nunggu teman tadi. Ya, dan itu sesuai dengan kehendak antum juga. Antum menghendaki untuk tidak datang taklim karena ada WA masuk, ya, ada teman yang mau datang. Dan terjadi di situ. Itu juga atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak seperti qadariyah, ini mutlak kehendak saya, Allah tidak menghendaki itu. Ini qadariyah. Ya, makanya ini menggabungkan Ahlus Sunnah itu. Ya, antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Ya, makanya wasatiyah, ya, moderat, pertengahan antara dua kutub yang berseberangan. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Iya, apa sikap kita terhadap takdir?
yang ditanyakan tentang ucapan yang harus ya qadarullah ma syaa fa'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam rangkaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengatakan lau. Karena kalimat lau ya apa taftah abwaab syaitan, membuka pintu syaitan. Karena kita ini akhirnya tidak tahu takdir. Kita tahu kalau itu sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi kita tahu, berarti kita akan nyamai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui yang belum terjadi, ya Allah mengetahuinya. Dan pengetahuan yang sempurna yang sudah terjadi, yang akan terjadi, ya. Dan yang tidak jadi seandainya terjadi. Mari saya beri contoh apa? Allah mengetahui apa yang tidak terjadi dan mengetahui kalau seandainya itu terjadi. Contohnya apa? Ilmu Allah kan sesuatu yang sudah terjadi Allah mengetahui, yang sedang terjadi Allah mengetahui, yang belum terjadi dan nanti akan terjadi Allah mengetahui. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan Allah mengetahuinya, sudah tercatat dengan pengetahuan yang qadim, yang azali. Allah mengetahui yang tidak terjadi dan mengetahui seandainya itu terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah orang kafir yang masuk ke neraka dan minta apa? Dikembalikan ke dunia sesaat saja untuk melakukan amal soleh. Qala rabbirji'un la'ali amal soleh fima taraktu. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia sebentar saja agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Itu hanya ucapan omong kosong saja. Allah tahu seandainya dia dikembalikan ke dunia, apakah nanti beriman dan beramal soleh? Tidak, masih utuh. Makanya Allah mengetahui yang tidak terjadi dan seandainya itu terjadi. Allah tahu, wah itu tidak terjadi, mustahil. Orang sudah di neraka dibalikkan ke dunia remedial, ngulang lagi, mustahil. Tapi Allah tahu seandainya itu terjadi, itu tidak akan mungkin beriman. Tetap dia ya kufur pada Allah Ta'ala. Nah, kita ini tidak tahu takdir, kita baru tahu kalau takdir itu sudah terjadi. Antum bingung ini, berangkat jualan atau enggak ya? Kelihatannya mendung, ya langitnya itu, tapi sulit udah tak bikin, bisa. Tapi kayaknya hujan gede ini. Antum berangkat, nampak gedek perahu, lu hujan gede, balik, biur misal, ya, misal saja. Ya. Apa yang antum ucapkan? Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini semua sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allahumma ajurni fi musibati wa khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Yang ditolong kasih uang yang buat pulang, bisa 1 juta. Modalnya mau 500.000. Tidak boleh kita coba saja ini berapa mangkat. Coba seandainya aku nggak jadi berangkat, nggak jadi jualan, nggak kaji seperti ini. Nah ini tidak boleh. Ini seakan tidak terima dengan keputusan Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu yang akan terjadi. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, fala taqul lau, jangan kamu ucapkan lau itu artinya seandainya, kalau saja. Kata Nabi, ya, fa innaha taftahu abwaab syaitan. Karena lau ini seandainya, kata seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Manusia akan seakan-akan jadi tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Ya.
Yang tidak terjadi kita tidak bisa mengelak. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau sudah 7:30 ya. Mohon maaf kalau lewat jamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Ya. Allahu ta'ala alam sawu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.